Ada yang ngejar gue tuh mending ngancem culik. Pasrah aja gue. Tapi dibohongin. Kalau bang yang sama. Syukuri apa yang ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Fit. Kali ini gue kedatangan tamu yang nggak mau diundang, tapi dia datang sendiri. Siapa dia? Ini dia, Cek. Selamat sore. Abang-abangku ganteng. Wah, Makasih. Tapi bohong. ya, Bohong. ganteng kali. Kalau yang ini gue baru ngeliat. Kalau yang ini gue nggak mau lihat. Ya kenapa tuh? Ya, muka lu udah nggak asing. Ya gitu. Udah kayak bungkusan mie instan. Ya, kardusnya. Mau ngapain ya kesini? Ya, gue mau cerita-cerita aja sih. Oh, cerita Ya dulu. mungkin dia yang cerita nih. Gue sih bagian ini aja. Oke, bersama Bang, Bapak, Kakek. Om, ya. Jangan om lah. Nah. Opa. Ya, tua dong. Enggak, bukan masa tuanya, lebarnya itu. Opa yang, gue baru tahu opa lebar. Yang rapi. Biasa keriput ya. Iya. Oke, Opa. Jangan opa. Parit aja, parit. Oh, Bang, Bapak. Jangan bang lah, parit aja. Kan sepantaran kita. Ya. Ya, Enggak ya? kan gue pengen gue panggil Bang biar gue kelihatan muda gitu. Udah, opa aja keren udah. Mukanya tua. Rezekinya muda. Ya. Daripada lu, Betul. muka tua, rezeki juga tua. Bebas manggil Oke. apaan bebas. Pakai abang aja deh ya. Hmm. Bang Farid nih. Gue baru pertama kali kita bertemu ya. Kalau sama dia kan gue udah 4 Bosan. Katanya sih ya gue dengar lu dulunya punya kisah. Udah kayak kisah ini maling kundang. Ya gitu. Kisah klasik masa lalu. Ya. Iya. Kayak lagu Sela. Ya. Katanya punya pengalaman cerita tentang perjalanan hidup. Wah, berat kayak gerobak sampah. Berat, kayak badannya berat ya. Gue ngeliat dia aja udah berat. Oh iya. Apalagi bebannya. Ya gitu, jangan. Iya, Bang Farid, boleh nggak nih sedikit berbagi pengalaman sama kita ya? Boleh dong. Yang udah ya bergajul ini. Siapa tahu aja dengan dengar cerita dia kita bisa di jalan. Ambil inspirasi lah. Ambil hikmahnya. Iya, mungkin hidupnya dia dulu susah. Ya. Sekarang juga susah. Ya. Lorot. Tapi ambil hikmahnya ya, bukan ambil aprinya. Ya gitu. Jadi gua sama dia ini nih sepupu. Oh, itu abang mau sepupuan sama dia? Kagak sih. Oh, Jadi ya mau gimana takdir. Takdir ya. Takdir begitu mau diapain lagi. Oke. Nah, kebetulan dia sepupu gua dan ya ini sih poinnya adalah kita ambil hikmah dari pelajaran hidup. Ya masing-masing kita punya pelajaran ya. Cuman ini gue cuman pengen nge-share apa yang pernah gue alamin dan ada titik balik lagi ke spiritual atau ke titik balik agama gue. Ketika gue terjerembab masalah hutang. Cuman masalah hutang mungkin orang ngedenger sepele ya. Tapi gimana kita bisa menyelesaikannya ya? Mudah-mudahan jadi jadi inspirasi atau mungkin jadi pelajaran lah ketika nanti kita ada masalah kayak mudah-mudahan nggak ada masalah kayak gitu. Maka ketika kita menghadapi masalah kayak gitu, ya gue coba nge-share. Jadi ceritanya begini. Dia, kayak ini nih, cerita mistis ya. Ini dia ada di sini ngapain sih? Ya. itu dia mistis. Sebenarnya gue juga bingung. Kan Ini gua cerita bilang. inspirasi hidup. Kenapa Bang, gue ada di sini? Bang, ternyata orang ketiga itu dia setannya. Ya gitu aja setan gue. Groak dong. Oke, lanjut. Jadi gue tahun 2013 itu gue gawe di salah satu bank. Dengan kondisi gue mengetahui sistem perbankan kayak gimana, akhirnya gue bekerja di sana sampai akhirnya singkat cerita gue kenal sama beberapa pendana ya. Pendana itu ibaratnya dia yang punya uang dalam jumlah ya kalau untuk ukuran kita mungkin lumayan besar lah ya. Di situ gue ada 5 pendana dikenal dan dipercaya oleh mereka buat memutar perputaran uang mereka lah gitu.
Nah, singkat cerita, gue dipercaya sama mereka. Ya udah, akhirnya terbuai gue sama nominal uang yang gue dapetin, terus terbuai gue sama kehidupan apa ya, kehidupan sesaat lah yang menurut gue ya gue juga gelap mata lah pada saat itu kan. Kacau beliau. Gila. Itu beliau siapa? Gue ketemu dia nih. Ini maksudnya lo kehidupan wah, tapi hidup lo jadi wah nggak? Sebenarnya, nah ini dia. Nah, Dalam kondisi orang luar ngelihat mungkin wah. Tapi tanpa kita sadarin karena kita mengambil dari ini yang gue pelajarin ya. Setelah gue nanya ke ustadz, nanya ke guru-guru agama, setelah kita mengambil hak atau setelah kita mengambil uang ya kan haram ya. Jadi nanti kan haram. Ada faktor-faktor lain yang nanti akan kita dirugikan atau diambil uang kita tuh dengan cara yang lain. Contoh misalkan pada waktu dulu ya, anakku gampang sakit. Gampang ada aja tuh dalam sebulan ke rumah sakit sini situ lah gitu. Padahal pada waktu itu dari segi keuangan gua ya ada lah, tapi dari faktor lain yang kita nggak sangka-sangka ada aja kejadian yang aneh-aneh gitu. Kalau gue sih setelah gua hijrah, gua ngobrol ke ustadz, yaitu salah satu cara mencari kita rezeki yang tidak halal itu nanti ada aja cara Allah itu buat mengeluarkan lagi uang kita dengan cara Allah pastinya. Misalkan uang anak sakit atau mungkin kejadian yang kecelakaan atau ketipu orang gitu, itu ada aja gitu. Terus ya itu setelah gua lumayan hasilnya bisa menghasilkan buat gua gelap mata. Gua gelap mata sampai akhirnya gua kesandung. jatuh. Bukan jatuh lagi, nyusruk. Udah jatuh. Tangga. Nyusruk. Intinya pendana kan taunya gua. Nah itu gua ketipu sampai akhirnya tuh gua ya berhutang lumayan banyak lah. Ini gue diem ngomong diri doang nih. Iya, lo kan lagi ceramah. Lagi cerita dulu. Iya, benar. Lo cerita. Tanya dong, gue jadi bingung gue mau ngapain nih. Iya, benar. Lo cerita dulu ya. Diem. Ya, apa sih orang sebenarnya? Enggak, jadi pada saat gue jatuh banyak hutang, ya udah akhirnya gue disadarin sama semacam kayak hati nurani gue lah, lu mau sampai kapan kayak begini. Ya udah akhirnya coba belajar hijrah, dan hijrah itu bukan kayak kita makan sambal langsung pedas. Ada yang gue alamin tuh stepnya ada. Jadi itu nggak langsung kita tobat nasuha terus langsung kita bener gitu. Enggak, itu justru cobaannya di situ. Justru di situ ibarat kasar tuh paku yang udah kita tancap kita cabut gitu. Itu kan makin lama pakunya kan semakin dalam, cabutnya semakin susah. Nah disitulah Allah itu ngelihat perjuangan kita hijrah sejauh mana. Ya udah akhirnya gua hijrah, ya alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah. Gua akhirnya bicara sama mereka para pendana. Mereka pun juga yang di luar dari nalar gua, harusnya mereka marah ya dengan nominal besar seperti itu ya. Ternyata alhamdulillah mereka akhirnya bisa bisa musyawarah lah gitu. Akhirnya ya sekarang pun gua masih berjalan buat menyelesaikan urusan dengan mereka. Cuman poinnya adalah permasalahan kayak gua banyak, nominal pun ada yang lebih besar lagi. Tapi artinya banyak juga kok yang nominal lebih kecil atau mungkin lebih besar, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh, amit-amit ya. Cuma terus ada yang stres yang gimana lah gitu. Cuman ya poinnya pada saat itu gue ambil jalan ke agama dan alhamdulillah ketemu. Dan untungnya nggak gila, intinya kan di situ dia sebenarnya. Banyak yang bilang begitu. Wah, karena memang iya, bukannya gue so tau ya masalah kehidupan dia. Wah pusing deh, mukanya udah pusing ya kan. Iya, sana sini gitu kan. Ya jadi intinya kan dari awal sampai akhir udah ceritain nih. Gue bingung nanya dari mana. Sebenarnya gini, gue pun juga banyak teman-teman gue, makanya kenapa gue maju ke sini. Temen gue bilang, lo cerita lo kalau dibuat alur kita tuh sebenarnya seru, panjang ya. Dari perjalanan lo sampai lo puncak-puncaknya lo itu hitamnya kayak gimana kehidupan gitu. Lo tuh
Di situ sampai lu ketemu titik puncak. Maaf ya, gue waktu itu pernah menantang Tuhan. Amit-amit ya pada saat itu lu yang di Auri itu, yang di apartemen itu, gue bilang dalam hati gue mau tahu nih sampai kapan urusan gue, pengen tahu gue, gitu gue, beneran. Setelah dari situ hancur gue. hancur nih. Pengen tahu sampai kapan apanya nih? Gue pengen tahu, maksudnya pada saat itu kan gue masih hancur banget ya. Gue pengen tahu Allah itu tuh lagi hancur. Lagi hancur. Oh, lagi hancur. Lu parah nih. Lagi murka. Ini mau sampai kapan sih gue kayak gini terus? Enggak, gini. Buat sampai kapan gini. Gue pengen tahu ibaratnya gini, Allah itu mau sampai hancurin gue sampai mana? Gitu. Kayak gitu. Jadi intinya dari awal jadi pertama menuju ke lembah hitam lah kasarnya dengan nikmat duniawi yang hanya sesaat dengan permainan perbankan segala macam lupa, dan itu yang namanya duit segepok gitu, masa duit banyak gimana cara kita bisa apa ya namanya cobaan kan ya, duit segitu banyak siapa sih yang nggak mau gitu kan. Nah udah gitu dimanfaatin yang dengan hal yang kurang baik lah gitu, yang kurang berkah gitu. Nah pada saat kurang berkah akhirnya dikasih lah cobaan sama Allah itu yang bertubi-tubi. Emang sih nikmat itu ya nikmat, tapi ganjarannya itu mungkin lebih parah, bukan dari kita, pasti kena ke keluarga. Contohnya kayak anak jatuh sakit sampai belum bisa jalan waktu itu ya. Ya kurang lebih 2 tahun itu anak. Yang maksud gua waktu itu pikir kok ini anak gua kenapa ya, kok nggak belum normal kayak anak umuran segitu. Tapi gitu pas kan. lahir normal semuanya dia. Ternyata pas gue pelajarin ternyata bukan ada apa-apa, cuma keturunan dari bini gua gitu. Jadi agak sengklek dikit kakinya. Bukan sengklek sih maksudnya, tapi skeleter. Boleh gue panggil bini gua? Jangan. Terpusing gue. Tambah pusing. Tapi itu setelah nikah, itu kejadian itu sebelum nikah atau yang bermain dengan dunia gelap itu? Oh itu setelah nikah. Setelah nikah, sebelum nikah belum. Dulu gue malah basicnya gue takut sama tagihan uang. Oh, sebelumnya itu kerjanya apa sebelum perbankan itu? Dulu gue pernah jadi supplier busway waktu bujang, terus pokoknya normal lah ya gitu. Tapi nggak ada hal-hal yang kayak gimana, nggak ada. Terus lu nikah nih? Nikah pas setelah gue gawe di bank. Di situ nasabah gua yang dulunya kenal sama gua akhirnya gua giring buat cairin ke pendana gua. Kalau untuk yang dari sebelum sama setelah nikah kan menurut kita ya pekerjaan bank itu kan udah lumayan gitu. Lumayan banget. Iya kan lumayan banget, namanya bank, kerja di bank. Udah bisa nopang hidup lah. Iya, tapi kenapa ternyata dia malah masih tergiur dengan hal-hal yang lain. Betul. Gitu. Ambisi untuk kaya mungkin. Pasti. Tapi nggak kaya, ya hancur. Kayak muka lu. Cuman gua waktu itu emang ngambil double job. Maksudnya artinya kan pendana ini kan bukan kerja yang pagi ketemu sore. Jadi tetap sampingan. Cuman artinya penghasilan lebih besar lah daripada bank. Contoh, jadi itu penghasilan lebih besar? Iyalah, contoh misalkan gini. Lo minjem ke gua 200 juta. Dari bos gua dapat 5%. Dari bos gua tuh setoran ke dia tuh 5%. Berarti kan 10 juta. Gua up 15%. Berarti kan berapa? 30 juta ke gua. Berarti mainannya puluhan juta ya? 200. Bukan puluhan lagi, sampai bisa dibilang M. Wow, ember. Iya. Pusing kepalanya. Gua tuh waktu itu pernah ngumpulin 5 pendana itu uang cash di angka 2. 2M. Saking percaya mereka sama gua. Di tas ada 3 tas. Gua kumpulin semua pas ada pencairan. 3 tas itu isinya 2M. Iya. Jadi iyalah masa isinya kerikil. Ya, lu ngaco. Lah kali. Utang-piutang dia. Itu 2M di tas semua pada saat mau ada pencairan, tetap ada jaminan. Jaminan rumah. Cuma pada saat itu ya itulah yang namanya kita dapat dari uang yang panas, keluar pun dengan cara yang panas juga. Di situ akhirnya ya udahlah. Itu selang berapa tahun tuh? Daripada saat memulai sampai akhirnya terjatuh. Oh, itu cuma setahun. Setahun doang waktu. Alhamdulillah itu cuma sebentar waktunya. Benar. Setahun itu cuma sebentar. Betul. Itu kalau sampai 2 tahun 3 tahun gue bisa lebih dari itu parahnya. Artinya menggelindingnya itu utang bisa lebih dari itu. Itu tahun berapa ya kalau boleh tahu? 2015. Ya, 2015. Nikah umur?
Hah? Umur tahun kali. Gue kayak interview. Umur berapa emang Ara? Nikah umur? Enggak, tahun. Oh tahun, salah ya. Jangan gitu kan kita seumuran tadi. Iya. Kan tua deh. Seakan-akan gue muda. Oh iya Iya. benar. Jadi gimana Pak? Umur gua waktu pas apa nih? Umur apa nih? Enggak nikah tahun berapa? Nikah 2011. Itu kejadian tahun? 2013. 2013 tuh gue merintis, masih kerja di bank. Oh, itu baru kerja di Baru bank. masuk di bank, kerja di bank. Nah, gue mulai lagi 2014 itu gue bank iya main di, kalau bahasa perbankan funder lah. Gue main di funder itu 2014 sampai 2015. Berarti lu ngelakuin pas saat lu udah nikah gitu. Iya. Karena kan setahu gue dalam rumah tangga itu kan kita harus cari keberkahan. Pada Betul. saat itu apalagi udah berumah tangga malah belok gitu. Nah, Makin aja ditunjukin Benar. gitu. Dan maksudnya pelajarannya adalah ya sayangilah istri sih. Emang sayang bin lu? Dulu pada saat Kan lu dulu, dunia kelam, iya. dunia kelam. Oh iya, dunia kelam. Nih, sensor kan nih? Kan aku nungguin nih. Ya. Tahu bak. Cie lu. Tambo dulu. Ya, tamu dulu. Gue kagak ngerti. Nambah deh. Ininya. Enggak. Kagak. Liatin bini gua lu. Ya. Jadi Jadi pada saat 2013 itu gua masuk bank, 2014 mulai belajar dan berkecimpung di dunia funder lah. Setahun itu udah mulai kena di angka ratusan juta. Nah, setelah sudah mulai merintis di dunia yang sampingan yang kelam itu, apa yang didapat? Dari apa tuh? Benda? Iya, benda. Nggak Udah ada. punya apa aja? Nggak ada. Nah, itu dia. Nggak Dari ada. situ aja kita udah Iya. melihat ya. Apa yang kita dapetin dengan cara yang tidak halal itu bakal dilempar. Padahal maksudnya kalau bisa dibilang Cara logika ya. logika uangnya Nah. ya maksudnya gue pun tahu dia kayak gimana gitu, maksudnya kok sampai dia keluar dari itu nggak ada, bener-bener Nggak ada, malah mulai dari minus. nol lagi, Malah minus. malah minus. Malah minus. Gitu. Malah minus. Iya. Nah disitulah pertolongan Allah. Yang gue ambil hikmahnya ya. Ketika gue udah benar-benar terpuruk dan posisi gue udah hijrah, gue bingung ya Allah dengan cara apa nih saya bisa mengganti gitu. Dari situlah Allah kan terkadang membantu kita itu dengan cara yang kita nggak tahu. Yang nggak disangka-sangka. Nggak Gitu. disangka. Kadang kita sebel benci, padahal itulah. benar. Kita nggak Kenapa suka. kok berasa banget kayak gitu? Ada kayak punya pengalaman juga. Jadi, aduh, ya Allah. Ya Allah, apa lu aja nih gue korek. Jangan, ntar aja. Ntar aja ya. Nih cerita hidup lo. Terus lanjut. Ya udah akhirnya dari situ alhamdulillah dikasih sama Allah petunjuk Wepai. Oh. Tapi satu sih pesan, bukan pesan siapa namanya. Gue yakin hidayah ini gue datang bukan dari gue pribadi, tapi dari orang-orang yang menyayangi gue, orang tua gue khususnya. Yang makanya pesan gue ketika orang tua lo masih pada lengkap, lo lengkap ya. Gue tahu lo. Oh dia tinggal lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Berarti dijaga. semua tahu, keluarga lu tahu itu lu mau main Bukan gitu. tahu lagi. Bukan tahu lagi, keluarga dia juga semua keluarga besar gue tahu Nah, semua. terus apa komennya apa gitu? Responnya gimana? Ya negatif lah pasti. Oh, negatif. Negatif. Dalam tanda kutip begini, gua agak sedikit sampai tanda gini. Lo sama Parit ngapain sih? Gitu loh. Maksudnya gua udah bener dicap jelek. Mungkin bahasa dia juga gini mungkin ya. Jadi udah bodoh amat gitu. Iya, kasarnya. gua udah Udah saking orang mau bodoh iya, amat, bodoh amat gitu. gitu. Tapi tetap pasti ada suatu hal nasihat-nasihat yang baik dong, suruh tinggalin pasti kan. Pasti. Kalau ninggalin iya dari orang tua pun udah pasti belajar dari pengalaman. Alhamdulillahnya gue dirangkul sama keluarga yang sangat-sangat baik, yang sangat support secara agama, secara faktor ekonomi. Itu satu bersyukurnya gue lah ketika gue timpa masalah, karena nggak semua orang itu bersedia mengangkat suatu masalah sampai keluarga tuh ngebantu, tuh nggak semuanya. Gue di backup semua sama keluarga gue, dibantu, dirangkul, plus ya dikasih nasihat agama lah. Udahlah hijrah. Alhamdulillah sampai sekarang pun gue sedikit ada perubahan dalam segi ibadah lah gitu. Nah, yang kata apa sih yang lo harus bertanggung jawab itu emang sebesar berapa uangnya kira-kira? Kalau di grand total ya Heeh. 700. 700 juta. Lebih kali ya, Rit.
Lebih loh. Lebih ya. Satu ada. Satu. Hampir 1 M. Iya. Itu dari satu nasabah atau banyak? Banyak. Oh banyak. Kok tahu dia sih? Jangan-jangan Iya, sampai disebutin tuh angkanya. Ini Mas Farid, ini. Oh ya. jangan-jangan dia nasabahnya. Iya benar. Pusing banget. Kalau diceritain panjang lagi. Iya, jangan. Gitu. Enggak, jadi itu troublemaker lah gua dulu. Parah. jadi itu bukan cuma satu orang ya. Jadi banyak gitu Banyak udah korban-korbannya. sangkut pautnya. Ada 5 pendana, yang terbesar tuh 5 pendana itu direnain lagi itu yang Yang 5 pendana itu nggak tanggung jawab gitu. Maksudnya seret gitu bayarnya. ya basicnya adalah gua ketipu juga. Oh. Cuma kan pendana nggak mau tahu. Nah, Yang tahu yang ya pokoknya yang jadi mau yang tahu. bayarnya itu yang seret, dia yang dikejar-kejar pendana dia. Iya, itu dia maksud gue yang apa? Yang orangnya yang itu mau minjem uangnya itu iya. dia nggak bayar. Enggak, ada yang Kenapa kabur lu ya, kejar? Kayak gua ya ketipu juga. Nggak, lu nggak lalu kejar lagi tuh dia. Udah nggak ada. Oh, udah kabur. Maaf. Berapa orang? 5 hampir. Sebenarnya satu permasalahannya. Cuma karena gua panik, dasar pada gitu gua juga lagi gelap mata. Jadi hutang pertama ini yang gue tutup dari pendana yang kedua. Gali lubang, Dan tutup lubang. Gali Punya lubang. uang bayar tuh. Balik lagi ke in 10 Ya. dan 20. Apaan tuh? Mang jajal. Masak air. Berarti hidup ente nih gali lubang tutup lubang nih, buka lagi tutup lagi, ya kan? Udah susah, udah bingung ya kan? jadi Mau gitu. ngapain? Makanya sampai ketika gue ada kasus gali lubang tutup lubang, sampai gue berujar tadi, gue menantang Tuhan. Gue mau itu tahu tuh. nih sampai kapan selesai. Gue diginiin gitu. Kayak melawan lah, melawan. Ibaratnya kena masalah, bukannya kita bertobat pada saat itu gue malah menantang. Sampai kapan gue urusan kayak gini? Gitu. Nah, terus pas saat pertama kali lu benar tobat itu apa gitu? Kenapa lu bisa tiba-tiba berubah? Oh, gue harus tobat gitu. Apa tuh? Hal apa Udah. yang benar-benar lu ini? Otak sama hati tuh capek. Oh, terus akhirnya? Otak, hati, badan tuh capek. Sampai akhirnya titik klimaksnya itu adalah ya itu tadi, gue mau sampai kapan nih? Tidur aja gue nggak tenang. Tidur, makan aja nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa, makan sih makan. Iya, Cuman makan. otak tuh terus. Otaknya kemana-mana. Iya, jadi pertama kali kemana-mana ceceran dong. Ya gitu dong. Luber. dia mah udah kotor. Berarti hal yang pertama kali lu lakuin pada saat lu bertobat lu apa? Atau lu minta maaf atau langsung sholat atau ambil wudhu kan banyak ya Misalnya macam-macamnya. minta maaf sama orang tua. Pertama Apa? aja ada proses ya pada itu. Ini gua pada saat itu gua tobatan nas. Jujur gua pada saat gua kebentur masalah besar, gua kabur dulu tuh, ngilangin jejak. Karena gua saking stresnya gua ngilangin jejak. Tanpa ada seorang pun keluarga yang Tanpa tahu. ada seorang pun yang Istri lu tahu. juga nggak tahu. Istri tahu. Oh, tahu. Cuman artinya gua bilang gua mau nenangin diri Berapa hari tuh? semingguan. Gua mau nenangin diri. Kalau ada yang nyari-nyari bagaimana, udah lo pulang aja ke rumah. Ada yang nyari-nyariin lo pulangnya semua. Kan waktu itu ngontrak gua. Lo pulang semua, bawa anak-anak bini bawa anak. Anak gue, Buah. dua dong ya, gitu. Bawa anak ke rumah gitu. Maksudnya kalau ada yang nyari, maksudnya ikutan kabur gitu? Enggak, akhirnya Oh, yang ngumpet gitu maksudnya? ngumpet di rumah orang tua gua. Oh, daripada nanti pusing kan? Takut dicari-cariin. Itu salah satunya itu ada yang ngejar gue itu mending ngancem culik. Culik lagi. Diculik. Terakhir ketemu ditagih kan gua. Mana uangnya bla 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 bla. Ya emang kondisinya rumahnya juga nggak ada kan. Ya udah dia bilang sampai pokoknya pertanggungjawaban lo sampai lo nggak ada kabar sampai lo gimana. Sorry nih. Nanti pakai cara gua gitu. Dia gue tahu ya kapasitas dia kan. Itu ketemu langsung atau WA? Ketemu langsung. ketemu langsung. Ketemu Dia nggak langsung. pernah namanya Itu WA. gimana tuh perasaannya tuh? Gemetar, keringat dingin? Pasrah aja gua. Oh, udah pasrah. Udah pasrah. Udah dari situ akhirnya gua cabut, gua ngilang. Benar dia bolak-balik tuh ke kontrakan gua. Itu udah cabut seminggu itu? Udah. Gua bilang bini gua, "Lu pulang deh ke rumah orang tua." Ke orang tua gua ya. Di mana tuh? Jauh? Luar kota? Enggak, Depok juga. Oh, masih daerah Depok juga? Depok. Ibaratnya situ baru teh bini cerita permasalahan. Si Farid gimana sih bla 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 cerita. Di situ keluarga gua kaget. Ya udah. Orang tua kan bokap gua dulu mana nih? Farid kan kemana? Ntar dulu Pak, tunggu seminggu dulu gitu. Ya udah pada saat gua seminggu gua nenangin diri, disitulah pengalaman spiritual gue tuh di situ gue nenangin diri. Ya nangis ya, pasti nangis lah, capek lah gitu udah sampai kapan gitu. Udah akhirnya gue tobatan nasuha, Maksudnya sholat. yang ngingetin dulu tuh ada seorang teman atau orang tua atau istri gitu yang selalu support dulu gitu? Di keluarga lah sama istri pasti. Keluarga. Gitu ya udah akhirnya pas gue udah merenung,
udah mulai ibadah juga masih di ujung-ujung ya. Taubatan nasuha, udah nenangin diri, udah gue hadapin semua ke semua 5 pendana. Alhamdulillahnya mereka tidak mengepus terlalu kenceng ya. Emosi. Bla bla bla, enggak emosi. Ya udah akhirnya di musyawarahin, itu pun juga gue kaget, maksudnya gila ya, dengan hutang segede gitu ya, satu orang. Alhamdulillah mereka tuh enggak yang, lu bayangin aja uang, jangankan ratusan juta, lu 3 juta deh, gue pinjem sini, terus gue hilang kabar, perasaan lu gimana kan? Keselnya kan kayak gitu ya, apalagi nih ratusan juta. Tapi alhamdulillah, baik lagi ya, gue niat hijrah, gue udah pasrah, gue temuin ya udah, alhamdulillah mereka yaudah cicil aja, sebisa yang lo, semampunya, ya udah, karena biar gimana pun gue udah menghasilkan mereka sebenarnya, udah dari yang sebelumnya itu kan, sebelum ada masalah ini gitu. Tapi poinnya adalah itu dia, gue pun ada pertolongan, dapat hidayah pun dari orang-orang yang sayang sama gue, yang ngedoain ke orang tua. Ini makanya sorry gue potongin, gue bingung, nggak ada apa-apanya gitu loh, maksudnya setelah Banda, dia nggak ada. Iya bener ya, minimal motor lah nggak ada sama sekali. Tapi banyak kasus kayak gitu, banyak Pri. Motor pun nggak ada, mobil dulu kan gue ada semacam lingkaran mereka yang semua kayak begitulah ya. Sama semua Pri. Oh, semua mereka nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Padahal kalau dihitung itu uangnya harusnya kalau pakai logika banget. Ya, kalau pakai logika itu harusnya bisa dapat rumah minimal doang. Tabung nggak sebenarnya itu? Duitnya ditabung nggak? Udah enggak. Terus larinya kemana kalau gue boleh? Kan nggak ada bang tutup lubang. Jadi pertama gue minjem misalkan 100. Ya kan, 100 gue bayar 100 dari yang sini. Oh, jadi putar-putar gitu. Iya, terus iya makanya angkanya doang gede. Sampai akhirnya gue muncak, udah selesai, gue stop, gue capek. Dari situlah gue kerem semua, gue hilang. Mereka pada sibuk nyariin tuh 5 pendana gue. Berarti sama sekali lu nggak ini dong, nggak? Jadi sekarang hidupnya dia masih ngontrak. Motor aja ya maaf ya, bingung ya kan. Maksudnya waktu itu kan anak masih 1 ya kan. Bener-bener nggak dapat apa-apa. Iya, sama sekali. Sengaja kan dia sambil kerja juga. Habis buat nambahin kerja masalah juga di kerjaannya jadinya gitu loh. Kerjaan gua akhirnya juga berantakan, sama bos gua dipecat. Nambah lagi tuh duitnya. Kan? Berarti dia seorang dermawan. Pusing dia. Dermawan yang mau bantu. Iya benar. Dermawan udah nggak dapat apa-apa. Bukan usahawan tapi malah jadi dermawan. Iya. Nah, titik-titik klimaks itu yaitu gua dapat usaha. Bini gue ketika gue terjatuh sama masalah gue, bini gue lah yang selalu support. Tapi dia sebelum kerja nggak, istri? Enggak. Oh, dari awal nikah? Emang gue suruh di rumah aja. Dari awal nikah? Iya. Sebelum waktu pacaran kerja nggak dia? Kerja. Waduh, pokoknya kerja dah, pokoknya gini dah. Ya pokoknya setelah berumah tangga, ya pengen jadi berumah tangga yang baik lah. Berumah tangga yang baik ya kan. Tapi dibohongin. Lakinya. Kan dulu. Oh iya dulu. Sekarang masih dikit-dikit. Iya. Terus akhirnya? Ya akhirnya ya udah dari situ mencoba untuk usaha. Doa titik terendah gue adalah ya Allah, terserah deh dengan caramu seperti apa. Intinya hamba ingin kalau boleh kasih kesempatan untuk yang kedua kali, hamba ingin membenahi kehidupan hamba dengan orang tua, dengan istri, mencari rezeki yang benar gitu, yang berkah lah gitu. Udah, bini gue tuh basicnya tuh nggak pernah bikin kue. Basic itu bini dia selalu gagal. Tahu-tahu ketemu resep yang antah berantah dan nggak tahu dari mana. Dicoba sekali, enak. Tapi sebenarnya dia suka kan sama resepannya dia, maksudnya suka kue kayaknya itu dia doyan kan sebenarnya? Enggak. Oh, dia nggak doyan. Emang nggak bisa bikin kue. Terus kenapa tiba-tiba mau bikin? Iya, itu dia, nggak tahu. Jalan Allah tuh kita nggak tahu gitu. Mungkin dari situ bini gue bisa membuat suatu kue yang ya sejauh ini sih kalau orang bilang dibandingin produk A dengan produk B, orang pasti milih produk gue. Terus kenapa nggak dibawa? Belum produksi gue. Oh iya. Ntar malam. Ya produksi mulu. Mau ke rumah gue. Ya. Sambil manggang. Ya. Ini ajak aja. Ya. Gue kira produksinya malam Jumat. Ya gitu. Wah, nambah lagi pusing. Dua lagi puyeng. Terus? Gitu. Ya udah akhirnya sampai bini gue bisa nemuin resep yang bagus. Disitulah mulai titik awal pertolongan Allah, dan sampai sekarang alhamdulillah gue masih bisa bertahan sama produk kue gue itu. Dan alhamdulillah sih
bisa bertahan lah. Nama kuenya apa? Pai Susu Raffi. Wow, Pai Susu Raffi itu Raffi. Produknya mana produknya? Percuma. Produknya kagak ada. Produknya mana? Apaan tuh, Ini Pai aja Susu deh Raffi? dulu nih, Ya gitu. Enggak, Pai Susu Raffi itu Anak buah, ya. Nah, anak itu pertama. dia. Itu dia dari awal sampai sekarang anak itu juga membawa keberkahan. Betul. Tuh. Tapi Apaan? selama di 4 tahun usaha waktu itu sama belum ada hasilnya, belum dikasih jalan. Bukan, karena kan gue buat menyelesaikan Ya itu gali lubang tutup lubang Dari masih situ. tuh terus Masih gitu terjadi. loh. Jadi perjalanan hidup kan masih kayak gitu kan aja. posisi gue yang Bukan kemarin utang. hutang besar itu kan gue harus mencicil gitu kan, dan juga ditambah urusan gue yang lain. Ya udah akhirnya semampunya gue kasih. Jadi memang ibaratnya kalau Tapi emang gue udahlah, maksudnya gue niat ya udahlah yang penting gue selesaiin utang. Kasarnya Gue ya. takutnya sebelum itu selesai gue mati duluan. Terus ngeri. yang mungkin lo pikir ibaratnya ya gue masih dihancurin nih gitu kan, udah lo pokoknya Dibersihin hancurin lah. dulu, bersihin sama Allah. Ya, gua sih percaya ke situ. Kontrak bisa 2 kontrakan habis, akhirnya dia kan balik lagi ke rumah orang tuanya ya karena memang udah dikasih COVID. ujian, benar-benar ujian. Itu COVID itu pas Iya. pas COVID Oh, jadi hancur-hancuran. pada saat udah ada usaha kue itu malah buat bayar. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Iya, gitu. Tapi ya balik lagi sih, perbedaan dulu sama yang sekarang. Dulu gue mungkin banyak duit, tapi hati nggak tenang. Tapi ketika sekarang ya alhamdulillah ya, walaupun ya di Duit dompet dikit, dikit ya. di Seadanya dompet lah. pun seadanya, tapi nggak tahu bahagia aja. Oh, itu dia. Ya, ya. Tapi muka lo kusam aja. Masih ada unsur-unsur hitamnya nih Ini sebenarnya. kurang perawatan. Ya gitu. beda sampo kayaknya. Ya, sama apa? Metal. Oh, jadi Gitu. walaupun kita kaya itu tidak menjamin kita bahagia. Betul. Harta tuh nggak menjamin. Walaupun penopang kita bahagia adalah harta, tapi nggak semua yang Nggak tentang harta. Harta yang paling berharga. Adalah keluarga. Cak. Kirain adalah istri muda. Pusing. Jangan. Ya jadi walaupun kita hidup sederhana sehingga kita bahagia dengan Betul. kenyamanan Yang penting hidup kita. kalau menurut gua sih, ya walaupun gak punya duit, kalau kata pepatah bapak gue nih, biarpun gak punya duit yang penting ketawa gitu loh. Oh, pantesan udah tadi ketawa. Ya iya, kalau gak punya duit. Berarti kode nggak punya duit. Pantesan dari awal ketawa. Nah itu makanya daripada gue puyeng ya kan pikirin di Ketawa rumah. aja. Ya Allah gimana nih. Gue cari gopean gue. Buat kerokan. Ya gitu. Kadang ya benar. Sekarang orang-orang di sana nih yang banyak duit belum tentu hatinya tenang. Benar. Karena yang ya ada saudara gue seperti itu, ada banyak uangnya tapi memang permasalahan hidupnya malah tambah Siapa? banyak. Siapa itu saudara? dia. Ada. Mau Aduh. dibuta. Saudara lu kan dia saudara lu juga. Iya. Ini beda lagi. Ya. Ya, Kita panggil ntar. ya gitu. Kita panggil, ini dia. Iya, jadi sekarang hidupnya lebih tentram. Ya betul. Lebih damai, lebih nyaman lah. Iya. Tidur bisa tidur. Alhamdulillah. Makan? Makanya Badannya gede gini. Makanya, Iya. Pusing kan lo? Kalau dibilang puyeng, badan lo makin naik. Iya. Padahal Tapi duit nggak ada. dulu emang udah gemuk. Enggak segini malah. Malah nggak punya duit digemuk, bingung kan lo? Gimana? Malah Oh nggak punya jadi, duit, iya. berarti emang bener ya kalau Iya. kalau dibilang kurus lo kayak punya masalah hidup. gitu Ah, Ya, itu benar. Beban. Karena otak itu kan muter terus tuh buat Jadi biar makan banyak ya. nggak bisa nge-refresh apa, maksudnya buat istirahat tenang itu. Otak tuh lebih bahaya sebenarnya. Iya, karena larinya ke badan pasti. Oh, berarti lo banyak masalah dong, Pri. Di sebenarnya ya. Enggak dari zaman sekolah sih begini. Gue bingung. Kalau gue kan seenggaknya kan ada otot. Oh iya, tapi dia ada perubahan emang. Benar-benar kalau gue bisa Nanti. ceritain. Kita kulik nanti. Ayo, ayo. Beda cerita. Beda cerita. Ya, makanya kan sekarang dia yang ibaratnya hidupnya nggak ya pas-pasan lah, maaf ya, maksudnya malah gemuk gitu loh. Ya contoh gue juga sama istri gue nggak punya duit malah gemuk. Ya, berarti kan nggak jamin gitu loh uang itu ya nggak. Aduh, yang gemuk siapa ya? Bini gue. Kalau istri ya kalau udah ngelahirin apa sih gemuk lah. Gue pengen banget dikata ini sih bini lu seneng sama lu. Gitu anjir. Padahal pusing ini. Padahal mah lu kagak tahu piring panci pada bolong. Kelakuan lu. Ya jadi intinya apapun yang kita alami dalam hidup ini kita harus tetap bersyukur, mensyukuri berapapun pembesaran kita, penghasilan kita, yang penting itu halal dan langgeng terus Iya, betul. gitu loh. Betul. Kadang dikasih duit banyak tapi malah digunakan nggak bener, nanti akhirnya malah kita habis dan kita malah rugi. Nah. Rugi merugi 1000 kali lipat Iya, gitu betul. ya kan.
Benar. Dan alhamdulillah sih ya dari segi apa namanya, Allah kan tahu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Iya, benar. Kalau semua yang kita mau, gunung juga kita masih kurang. Gitu. Emang apa kita butuh? Ya udah, untuk saat ini terus gini dulu aja deh. Kalau kegedean kayak dulu lagi. Iya, Jadi kita positif dulu aja, berpikir positif. Jadi kayak membangkang gitu. Jadi kayak gue kasih hati minta jantung. Kan banyak kan begitu. Iya. Kayak lu ya, Pri. Ya gitu, kurang mulu kayaknya hidup kurang. Gila, kayak cerah hati banget. Iya. Kayaknya nggak puas buat hidup ya. Dia kayaknya bersyukur kayak gitu. Apalagi lu, Pri, bini satu kurang. Enggak. Ini cukup satu aja. Takut. Maksudnya kurang perhatian. Perhatian sih cukup. Duitnya kurang. Ya pokoknya apapun itu yang kita alami dari rumah tangga, ini kan sudah berumah tangga semua, ya janganlah yang halal-halal lah gitu. Yang penting manjang, rezeki kita tuh manjang terus. Betul. Gitu. Oke lah, nggak apa-apa saat ini Bang Farid itu dapat rezeki tapi buat nutupin hutang-hutang, yang penting kan lancar nanti ke depannya. Daripada nanti skak di situ dikejar-kejar lagi, ya nggak, lu mau lari mana lagi? Kan. Mau lari mana ke gunung, lu nggak mungkin prosok ya. Terus dikasih gede lagi, malah buat bayar itu ya kan. Tapi artinya sih, artinya gini, Allah akan menyiapkan sesuatu buat kita asal kita mau sabar, itu aja. Masing-masing punya rezekinya masing-masing kok. Itu udah tertulis lah gitu. Lu sebenarnya siapa sih? Buah kitab gue nih. Buah kitab nih. Kitab apa? Kitab Suta Soma. Bukan Andring. Terus apa sih namanya? Sekarang masih kerja di bank nggak? Enggak lah. Oh udah enggak. Dari 2016. Berarti pada saat masih bekerja di bank, terus ada kasus terus keluar. Ya. Udah. Gara-gara ada kasus itu keluar. Iya. Nah itu dia. Berarti dia tidak mensyukuri pada saat dia kerja di bank. Ya itu kan dibilang harusnya pekerjaan bank itu udah cukup rezekinya, tapi dia pengen nambah lagi. Ya itu jadinya. Maksudnya pelajaran dari situ. Dikasih nambah, muntah akhirnya dia kan pusing. Nah giliran sekarang dia malah nggak dapetin semuanya kan? Udah. Jadi udah usaha. Malah usaha dari istrinya. Nah itu dia, rezeki itu emang juga ada di tangan istri. Misalkan istri itu nggak berkah nggak apa, lu malah seret. Iya benar. Kan lu juga seorang istri. Oh iya, berarti kadang istri gua harus gue berkahin. Iya. Enggak, kadang gua juga seorang suami. Apa sih sebenarnya? Bingung gua sama dia nih. Lihat dong Bang itu. Iya benar juga. Ya kan gua bisa multifungsi. Gua dong begini. Gini aja. Ya jadi kesimpulannya boleh kesimpulan dari cerita Bang Farid ini, motivasi buat kita apa sih biar kita tuh tidak terjerumus ke lubang yang sama gitu. Ya buat motivasi sih ya, pasti cuman pengen berbagi aja sih tipsnya. Ini untuk khusus yang ya kan karena gue Islam ya. Ini untuk teman-teman yang seagama sama gue gitu. Ketika kita ketika kita kejebak dengan satu masalah atau mungkin problematika rumah tangga, apapun itu masalahnya ya, cobalah bersandar ke agama. Itu aja sih, karena ya menyelesaikan dengan agama itu emang udah sesuai jalurnya lah. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan harta, menyelesaikan masalah dengan cinta apa gimana. Waduh, berat banget itu kalau cinta. Pernah nambah nih satu. Kalau udah kilo nih. Gue percaya nih jam ya. Kalau udah perasaan udah susah, udah berat. Kok kacau nih, motor bocor. Gak mic gua hancur. Itu doang sih, apa namanya. Jadi harus ada tiang ya. Betul. Pondasinya kuat ya. Gue sih yakin sih Allah lagi nguatin pondasi gua. Nanti juga bakal ada rezeki lagi nanti. Itu aja, sabar aja. Oke, kalau untuk Bang Apri nih gimana buat motivasinya ke depan? Dari permasalahan ini ya, dari Bang Farid ya, gitu kesimpulannya kita harus gimana gitu. Kesimpulannya sih ya itu satu, ya udahlah, maksudnya syukuri apa yang ada gitu loh. Bener nggak? Syukuri apa yang ada. Gitu. Jadi nggak usah apa ya, udah dikasih ini pengen nambah, kasih ini pengen nambah. Memang manusia kan nggak ada puasnya kan. Motivasi boleh, betul. Ambisi boleh, betul. Tapi harus ada relnya. Jadi kadang kan manusia, wah ini kurang nih, ambisinya kan gede banget kan gitu. Apanya gede? Ambisinya udah dikasih segini, wah kurang nih, kasih segini kurang nih. Ini contoh misalkan kurang satu bini ya kan, nambah lagi, satu lagi nambah lagi, hancur semuanya. Siapa nama istrinya? Kan cuman ini doang. Contoh. Gambaran, contoh. Jangan sampai real ya.
Betul. Harta bukan jadi segalanya, Bos. Ya. Yang penting kebahagiaan. Lahir batin. Lahir batin, lahir juga batin juga ya kan. Ini baik-baik nih pulang dari sini terus Langsung kalau gadok. Ya. Gadok ngapain lu? beli handphone itu mah. Bakar jagung. Oh iya bener. Makan Indomie di Makan sana. Indomie, enak loh. Ya kagak. Udah dingin. Gitu sih maksudnya. Oke. Oke guys, jadi kesimpulannya seberapa pun penghasilan kita itu kita harus tetap mensyukuri biar kita tidak biar kita bisa hidup tentram, nyaman, aman juga. Aman, damai, gak dikejar-kejar. Walaupun seberapapun kekayaan lu, tapi lu tidak mensyukuri, semuanya bakalan habis dalam sekejap walaupun dalam 1 detik. Betul. Iya. Ya, jadi pokoknya ada lagi tambahan buat Bang Farid atau Bang Apri? Ya benar sih kata Apri bilang, bersyukur. Kedua, harta tuh bisa dicari lah, cuman ketenangan hati itu lebih penting sih, itu doang sih. Pokoknya kalau ada hal-hal yang kira-kira ini kayaknya nggak bener ya, langsung aja jauhin gitu ya. Misal Semua namanya kurang pasti ada, Mbak. Mbak Pit. Ya. Kan Bang. Fitri. Oh iya. Bang Pit. Cipit. Ya. Semua memang orang pasti kurang, pasti ada. Jangankan kita yang begini, yang rumah gedong pun yang punya duit sampai banyak masih aja kurang. Hektar-hektar. Cuman mau sampai kapan? Janganlah mengejar dunia. Anda akan selalu haus. Betul. Berarti setelah ini rencana Bang Farid itu apa nih buat kedepannya? Produksi ntar malam. Oh, produksi kue. Iya, dagang. Masih terus dagang aja. Nah, jadi produksi terus setiap hari? Iya. Oh, tiap hari itu selalu ada pesanan? Alhamdulillah. Selalu ada tuh? Ada. Dan nambah lagi produksi-produksi yang lain. Kue-kue yang lain. Oh, kue Terus kalian promosi ya? Yoi. Ya, bisa aja. Dessert box. Ya, dessert box. Oh, dessert. Jadi gak cuma satu, jadi dari yang usaha kue itu malah melebar. Melebar. Semakin luas. Melebar. Dikasih jalan. Lebar. Kenapa? Lanjut. Udah. Nah, jadi pada intinya kita harus tetap bersyukuri. Ada tambahan lagi gak buat Bang Farid dan Bang? Paling ini tambahan kopi lah mau. Kopi mulu. Oke guys, pokoknya sampai di sini dulu ya podcast kita hari ini bersama Bang Farid dan Bang Apri yang sedikit ngocol-ngicil. Nanti pokoknya kita ada podcast lagi nih sama Bang Apri ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di YouTube TV Bang Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.